Setelah statusnya turun dari zona merah menjadi zona oranye, pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyiapkan rencana pembelajaran tatap muka atau PTM untuk tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sebelum dimulai, pihak Pemkot akan berkoordinasi dengan DPRD Bandar Lampung untuk menentukan skema PTM yang cocok supaya aman untuk murid dan guru dari terjadinya penularan COVID-19. Usai rapat paripurna Senin siang, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyatakan pihaknya berencana menggelar simulasi PTM di 3 SMP pekan depan dan langsung akan dievaluasi. Kita mengumpulkan kepala sekolah ya, SD sama SMP. Dan untuk SMP kita akan mungkin dalam waktu dekat ya, dalam waktu dekat tanggalnya belum benar tentukan, kita akan ada tatap muka. Pelatihan, jadi sampel. Kita akan sampel pelatihan dengan 3 SMP, SMP 1, SMP 2, dan juga SMP 6. Simulasi PTM hanya diperuntukkan bagi pelajar kelas 9 SMP dengan pembatasan 50% jumlah murid di ruang kelas. Jika kondisi sudah dianggap memungkinkan, maka akan diberlakukan bagi seluruh sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah sempat tertunda selama 2 bulan, pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak dan pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun di Kota Bandar Lampung dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan ini. Hal ini dikatakan oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Senin siang. Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menyiapkan 7.000 dosis vaksin COVID-19 khusus untuk kalangan pelajar. Pelaksanaan vaksinasi dijadwalkan dimulai pada hari Jumat mendatang 3 September 2021. Pendaftaran vaksinasi dikoordinasi oleh pihak sekolah. Syarat utama pendaftaran vaksinasi yakni mendapat persetujuan dari orang tua peserta atau pelajar yang akan disuntik vaksin COVID-19. Dari usia 12 sampai ke atas itu akan kita vaksin. Kapan Bu rencana Bu yang buat? Hari Kamis, hari Jumat. Jadi bukan target ya, jadi ini yang hari Jumat akan kita vaksin, ini sekitar 7.000-an. Itu pelaksanaannya di sekolah? Di sekolah-sekolah nanti dikasih tahu info titik-titiknya. Ya kalau kita sih pengennya, kalau Bunda Eva, ya itu tadi, mereka harus mencantumkan surat dari orang tua, bahwa persetujuan orang tua bahwa mereka siap divaksin. Surat ya. Pelaksanaan vaksinasi terhadap anak-anak di Kota Bandar Lampung sebelumnya dijadwalkan digelar pada bulan Juni lalu. Namun karena stok vaksin COVID-19 habis, pelaksanaan vaksinasi akhirnya ditunda. Pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak ini juga bagian dari memenuhi syarat digelarnya pembelajaran tatap muka atau PTM. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Bank Indonesia Perwakilan Lampung memberikan bantuan peralatan untuk penanganan COVID-19 di Kota Bandar Lampung. Bantuan berupa 1.200 alat tes antigen, 100 APD, dan 1000-an paket sembako diberikan kepada Ketua Tim Satgas COVID-19 sekaligus Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana pada Senin pagi. Program sosial Bank Indonesia dalam rangka penanganan COVID-19. Jadi kita penyerahannya kepada Satgas, ya, Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini sebenarnya bukan yang pertama kali, karena kita juga lakukan kepada provinsi, kepada kabupaten yang lain, khususnya kepada Satgas COVID-19. Bantuan tersebut rencananya akan disalurkan kepada pekerja seni dan pelaku usaha wedding organizer yang terdampak masa pandemi COVID-19. Seratusan warga Kelurahan Sawah Brebes, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Sabtu siang kemarin sangat antusias mengikuti kegiatan donor darah yang digelar Karang Taruna dengan beberapa komunitas dan PMI Lampung. Kegiatan donor darah ini untuk membantu menambah stok darah di PMI pada masa pandemi yang sudah menipis. Kenapa alasan memilih donor darah, Mbak? Biar sehat aja gitu. Sudah pernah sebelumnya? Udah. Apa yang kita rasain selama donor darah? Segar badannya. Ada kekhawatiran kita, Mbak? Nggak ada rasa khawatir sedikit pun.
Hasil kegiatan ini terkumpul 100 kantong darah dan langsung dibawa oleh pihak PMI Bandar Lampung. Penyaluran bantuan kepada warga terdampak pandemi COVID-19 juga datang dari komunitas mobil off-road di Lampung. 200 paket sembako dibagikan kepada warga miskin dan anak-anak yatim di Desa Bangunjaya, Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat. Menurut pihak panitia, bantuan tersebut diharap dapat membantu meringankan beban ekonomi warga terdampak pandemi. Jadi kita membantu kepada masyarakat yang kurang mampu, kemudian anak-anak yatim piatu mungkin, kemudian orang lansia, jompo, sehingga kita ikut berpartisipasi dalam rangka kepedulian kita dalam pandemi COVID-19 ini yang terdampak pada masyarakat. Usai membagikan bantuan, komunitas ini kemudian menggelar konvoi keliling wilayah Tulang Bawang Barat. Tim Liputan melaporkan Bandar Lampung dan Tulang Bawang Barat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dan pemerintah Provinsi Lampung mulai membahas 18 raperda dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Lampung pada Senin pagi. Beberapa raperda yang mulai dibahas kedua pihak diantaranya terkait perlindungan perempuan dan anak, perlindungan relawan kesehatan, pengelolaan hutan, dan lain-lainnya. Pihak DPRD Lampung menyatakan pembahasan raperda akan dilanjutkan dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD Lampung pada hari ini. Memang ada 10 dari pihak eksekutif ada 8. Besok baru mau pembahasan lanjutan pandangan umum fraksi. Ya ada beberapa hal ya, termasuk masalah perlindungan perempuan dan anak, gender. Salah satu diantaranya ya. Yang kita lihat agak relatif krusial, dan ada beberapa hal yang lain. Tidak tampak Gubernur Lampung Ainal Junaidi, namun pihak Pemprov dihadiri Wakil Gubernur Lampung Kusnunia Halim. Pemprov berharap belasan raperda bisa disahkan menjadi peraturan daerah. Dengan telah diagendakannya pembahasan rancangan peraturan daerah oleh Dewan yang berhormat terhadap ke-8 rancangan peraturan daerah yang kami ajukan, maka dapat dipahami bahwa pembahasan sebuah rancangan peraturan daerah merupakan salah satu tahapan implementasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Dari 18 raperda yang dibahas, 10 diantaranya merupakan usulan DPRD dan 8 raperda adalah usulan Pemprov Lampung. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.